kelayakan ekonomi dan finansial. Berikut ini macam-macamnya. Yang pertama, analisis net present value atau NPV. Yang kedua, analisis benefit cost ratio. Yang ketiga, analisis internal rate of return atau IRR. Yang keempat, analisis economic internal rate of return atau EIRR. Yang kelima, analisis payback period atau PP. Dan yang terakhir, analisis life cycle cost atau LCCA. Analisis net present value atau NPV. Yang pertama, analisis kelangkaan ekonomi. Kelayakan untuk semua pihak yang mengambil manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung dari sebuah pembangunan atau pengembangan suatu sistem transportasi. Dalam analisis ini, pendapatan lebih besar daripada pengeluaran. Maksudnya, dalam analisis kelayakan ekonomi ini, manfaat atau benefit yang diperoleh semestinya lebih besar daripada biaya atau cost yang dikeluarkan. Perhitungan manfaat dari pembangunan dan pengembangan merupakan faktor yang sangat penting dan akan menentukan apakah rencana pembangunan dan pengembangan ini akan dilakukan atau tidak dilakukan. Yang kedua yaitu analisis kekayaan finansial. Abu Bakar Iskandar 1997 menyatakan bahwa biaya dari proyek ini terdiri atas construction cost atau biaya pembangunan, land and replenishment cost atau biaya tanah dan ganti rugi, serta biaya operasi dan maintenance-nya. Pengembalian dari proyek ini diperoleh dari pendapatan secara langsung yang berasal dari pendapatan fare box atau tiket. Pada analisis kelayakan finansial ini dikembangkan skenario pemeriksaan kelayakan sesuai dengan rencana pengembangan. Skenario yang telah ditentukan sebelumnya, keputusan untuk melakukan investasi yang menyangkut sejumlah besar dana dilakukan dengan harapan mendapatkan keuntungan dalam jangka panjang, seringkali berdampak besar terhadap kelangsungan hidup suatu proyek. Adapun nilai-nilai tersebut yaitu NPV atau net present value, BCR atau benefit or cost ratio, atau E or V atau IRR, Economic Financial Internal Rate of Return atau PI Profitability Index, serta payback period yang merupakan kriteria evaluasi yang harus dipertimbangkan dalam perhitungan analisis kekayaan ekonomi dan finansial. Masing-masing dapat dihitung dengan menggunakan rumus seperti digambar. NPV sama dengan sigma N dari T sama dengan 0 BT per 1 plus R pangkat N dikurangi sigma N dari N sama dengan 0 CT per 1 plus R pangkat T. Selanjutnya yaitu analisis benefit cost ratio atau BCR. Melihat sejauh mana perbandingan antara nilai manfaat terhadap nilai biaya dilihat pada kondisi nilai sekarang atau present value. Sedangkan perhitungan analisis BCR didasarkan pada tingkat suku bunga. Jika nilai BCR pada suku bunga berlaku lebih besar daripada 1, proyek dikatakan layak secara ekonomi dan dapat dikatakan layak untuk dibangun. Secara umum, rumus untuk perhitungan BCR adalah BCR sama dengan PV dari manfaat per PV dari biaya, atau PV dari manfaat dibagi PV dari biaya, seperti gambar di samping, di mana BT merupakan present value of benefit, sedangkan CT merupakan present value of cost, dan T merupakan the time of cash flow, dan N merupakan the total time of the project, dan R merupakan discount rate. Prinsipnya, metode ini digunakan untuk menghitung besarnya rate of return yang sebenarnya. Kriteria kelayakan metode internal rate of return atau IRR dinyatakan layak jika internal rate of return lebih besar daripada tingkat keuntungan yang dikehendaki. Sebaliknya, jika internal rate of return atau IRR suatu investasi lebih kecil dari tingkat keuntungan yang dikehendaki, maka investasi tersebut dinyatakan tidak layak. Metode internal rate of return atau IRR sebagai alat analisis untuk menentukan tingkat pengembalian investasi mempunyai kelebihan dan kekurangan.
yaitu kelebihannya yang pertama menghindari pemilihan rate of return minimum yang diinginkan. Yang kedua, memperoleh rate of return yang sebenarnya berdasarkan preferensi rate of return yang sebenarnya, bukan sekedar selisih NPV. Dan yang keempat, tidak memiliki beban untuk menginvestasikan kembali seperti yang digambarkan pada metode NPV. Yang kelima, dengan menggunakan metode ini kita dapat mengetahui dengan jelas apakah investasi yang dilakukan dapat menaikkan nilai perusahaan. Yang keenam, metode ini mempertimbangkan resiko dari arus masuk pada masa depan untuk mengembalikan modal dari investasi. Sedangkan kekurangannya yang pertama lebih rumit, terutama jika aliran kas bersih tidak sama untuk setiap periode. Yang kedua, harus menggunakan analisis sensitivitas. Selanjutnya, analisis Economic Internal Rate of Return atau EIRR. Economic Internal Rate of Return atau EIRR merupakan tingkat pengembalian berdasarkan pada penentuan nilai tingkat bunga atau discount rate, di mana semua keuntungan masa depan yang dinilai sekarang dengan discount rate tertentu adalah sama dengan biaya kapital atau present value dari total biaya. Dalam perhitungan nilai EIRR adalah dengan cara mencoba beberapa tingkat bunga guna memperhitungkan IRR, dipilih tingkat bunga yang menghasilkan NPV positif yang terkecil dan tingkat bunga yang menghasilkan NPV negatif terkecil. Selanjutnya diadakan interpolasi. Rumusnya, apabila EIRR lebih besar daripada social discount rate 12%, maka proyek dinyatakan layak. Tetapi jika EIRR lebih kecil daripada social discount rate 12%, maka proyek dikatakan tidak layak. Selanjutnya, analisis payback period atau PP. Payback period atau PP dari suatu investasi dapat dihitung dengan cara membagi jumlah investasi atau outlay dengan proses tahunan. Rumusnya, untuk menghitung payback period atau PP yang mempunyai nilai broadcast yang tidak sama setiap tahunnya, maka dihitung akumulasi broadcastnya terlebih dahulu sehingga diperoleh akumulasi kas masuk sama dengan 0. Kriteria kelayakan penerimaan investasi menggunakan metode payback period ini adalah suatu investasi yang diusulkan dinyatakan layak jika payback period atau PP lebih pendek dibandingkan periode payback maksimum. Sebaliknya, jika PP suatu investasi lebih panjang daripada periode payback maksimum, maka investasi tersebut dinyatakan tidak layak. Apabila terdapat beberapa alternatif investasi, maka untuk menentukan alternatif terbaik yang dilakukan pemilihan investasi yang mempunyai payback period yang lebih pendek atau yang paling pendek. Penggunaan analisis ini hanya disarankan untuk mendapatkan informasi tambahan guna mengukur seberapa cepat pengembalian modal yang diinvestasikan. Berikut metode payback period atau PP sebagai alat analisis untuk menentukan tingkat pengembalian investasi mempunyai kelebihan dan kekurangan sebagai berikut. Kelebihannya yang pertama, mudah dihitung, tidak memerlukan data yang banyak. Yang kedua, berdasarkan pada cash basic bukan accrual basic. Cukup akurat untuk mengukur nilai investasi yang diperbandingkan untuk beberapa kasus dan bagi pembuat keputusan. Dapat digunakan untuk melihat hasil-hasil yang dapat diperbandingkan dan mengabaikan alternatif-alternatif investasi yang buruk tidak menguntungkan, menekan pada alternatif-alternatif investasi yang memiliki periode pengembalian lebih cepat. Sedangkan kekurangannya tidak mampu memberikan informasi tentang tingkat profitabilitas investasi, tidak memperhitungkan nilai waktu uang. Yang ketiga, sulit membuat kesimpulan jika terdapat dua peluang investasi atau lebih yang memiliki umur ekonomis yang tidak sama. Tidak memperhitungkan pengembalian investasi setelah melewati waktu payback period. Dengan melihat kelebihan dan kekurangan pada metode payback period atau PP, maka metode tersebut cocok digunakan jika dalam kondisi yang pertama, kecepatan informasi atau estimasi nilai pengembalian investasi sangat penting. Yang kedua, ketetapan perhitungan tidak begitu penting, resiko di masa yang akan datang diperkirakan cukup tinggi. Selanjutnya, analisis
Life Cycle Cost atau LCCA. LCCA bertujuan untuk melihat alternatif investasi mana yang memenuhi persyaratan kinerja yang ditetapkan dan yang dapat memberikan harga atau pembiayaan jangka panjang yang terbaik. Periode analisis dari LCCA untuk memungkinkan analisis yang dilakukan memberikan hasil yang cukup reasonable. Federal Highway Administration atau FHWA menetapkan bahwa periode analisis untuk LCCA diperkerjakan di bidang jalan harus cukup panjang, setidaknya selama 35 sampai 40 tahun. Dengan menetapkan periode analisis yang cukup panjang, maka akan lebih banyak alternatif investasi yang bisa digunakan di dalam analisis LCCA. Di dalam periode analisis ini mencakup semua pekerjaan, mulai dari pekerjaan pembangunan, pemeliharaan, peningkatan, sampai dengan pekerjaan rekonstruksi atau pada suatu saat kondisi akhir dari pekerjaan jalan dinyatakan sebagai indeks pelayanan akhir dari jalan. Selanjutnya latihan soal. Soal yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan analisis. Net Present Value atau NPV mencakup analisis kelayakan ekonomi dan analisis kelayakan finansial dalam suatu investasi pembangunan infrastruktur. Soal yang kedua, uraikan cara penggunaan rumus analisis benefit cost ratio atau BCR. Berikut jawabannya. Yang pertama, Net Present Value atau NPV adalah perbedaan antara nilai sekarang dari arus kas yang masuk dan nilai sekarang dari arus kas yang keluar pada sebuah waktu atau periode. NPV biasanya digunakan untuk alokasi modal untuk menganalisa keuntungan dalam suatu proyek yang akan dilaksanakan. Net Present Value yang positif menandakan bahwa proyeksi pendapatan yang dihasilkan oleh sebuah proyek atau investasi melebihi dari proyeksi biaya yang dikeluarkan. Pada umumnya, nilai NPV yang positif akan menjadi keuntungan dan proyek yang memiliki NPV yang negatif akan menghasilkan kerugian. Konsep ini merupakan dasar dari hukum Net Present Value yang mengidentifikasi bahwa investasi yang bagus hanya dapat dilakukan. Ada beberapa analisis yang mencakup di antaranya, yang pertama, kelayakan ekonomi didefinisikan sebagai kelayakan bagi semua pihak yang memanfaatkan baik langsung maupun tidak langsung dari suatu pembangunan atau pengembangan suatu sistem transportasi. Dalam kaitannya terhadap analisis ekonomi, manfaat atau benefit yang diperoleh semestinya lebih besar jika dibandingkan dengan biaya atau cost yang dikeluarkan. Oleh karena itu, perhitungan manfaat merupakan faktor vital dalam memutuskan apakah suatu rencana pembangunan atau pengembangan dalam hal ini monitor tersebut layak dilaksanakan atau tidak. Yang kedua, analisis kelayakan finansial dikemukakan oleh Abu Bakar Iskandar 1997 menjelaskan mengenai finansial dari suatu proyek sistem transportasi transit massal, di mana olehnya dijabarkan bahwa biaya dari proyek ini terdiri atas construction cost, biaya pembangunan, land and replacement cost atau biaya tanah dan ganti rugi, serta biaya operasi dan maintenance. Sedangkan pengembalian dari proyek ini diharapkan diperoleh dari pendapatan langsung yang dalam hal ini berasal dari pendapatan free box atau tiket. Pada analisis kelayakan finansial ini dikembangkan skenario pemeriksaan kelayakan sesuai dengan rencana pengembangan skenario yang telah ditentukan sebelumnya. Keputusan untuk melaksanakan investasi yang menyangkut jumlah besar dana dilakukan dengan harapan mendapatkan keuntungan dalam jangka panjang seringkali berdampak besar terhadap kelangsungan hidup suatu proyek. Yang kedua, perhitungan analisis BCR didasarkan pada tingkat suku bunga. Jika nilai BCR pada suku bunga berlaku lebih besar dari 1, proyek dikatakan layak secara ekonomi dan dapat dikatakan layak untuk dibangun. Ukuran dari penilaian suatu kelayakan proyek dengan metode sebagai berikut. Yang pertama, jika BCR lebih besar daripada 0, proyek dapat dikatakan layak dikerjakan. Sebaliknya, yang kedua, jika BCR kurang dari 0, proyek tersebut tidak dapat atau tidak layak untuk dikerjakan. Secara umum, rumus untuk perhitungan BCR adalah BCR sama dengan PV dari manfaat dibagi PV dari biaya. Nilai sekarang atau present value adalah beberapa nilai uang saat ini untuk nilai tertentu di masa yang akan datang. Sebagai gambaran adalah jika Anda ingin memiliki uang sebesar 100
juta 3 tahun mendatang dengan tingkat inflasi 7% per tahun, maka berapa uang yang harus Anda persiapkan dari sekarang? Dengan menggunakan rumus present value ini, Anda akan dapat menentukan berapa uang yang harus Anda tabung untuk mendapatkan uang sebesar 100 juta 3 tahun pada masa yang akan datang. Nilai present value ini dapat dihitung menggunakan persamaan sebagai berikut. PV sama dengan Fn per 1 plus R dikali N, di mana Vn merupakan future value nilai pada akhir tahun ke N, sedangkan PV merupakan nilai sekarang atau nilai pada tahun ke 0, sedangkan R merupakan suku bunga dan N merupakan jumlah waktu atau tahun.